Di tempat di mana suara ayam dan jangkrik lebih sering terdengar dibandingkan suara deru kendaraan. Disinilah saya berdiri, di sebuah sekolah kecil yang menolak menyerah pada sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Atnahelda. Saya merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 14 Sungai Pasak. Menjadi kepala sekolah bukan sekedar jabatan, melainkan panggilan jiwa untuk melayani dan menuntun. Ia hadir bukan hanya untuk memastikan sekolah berjalan, tetapi agar setiap anak-anak, sekecil apapun langkahnya, merasa dilihat, didengar, dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dimanapun ia berada. Maka, dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan dan menceritakan segelintir kisah kami mengabdi di sekolah kecil dengan hati yang besar. Pagi selalu memiliki cerita baru di sekolah kecil ini. Sekolah kami berdiri cukup jauh dari hiruk-pikuk jalan raya. Jalanan setapak berkerikil selalu menemani langkah kecil dengan tawa riang penuh dengan impian yang sedang tumbuh dengan sabar. Hampir 3 tahun saya mengabdi di sekolah ini. Sekolah kami hanya memiliki 34 orang siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Kondisi ini mengakibatkan jumlah dana bos sangat terbatas. Apalagi ada 3 orang tenaga honor yang harus dibayarkan setiap bulannya. Keadaan fisik sekolah sangat memprihatinkan. Atap bocor, kaca jendela yang banyak pecah, reng-reng kayu yang dimakan rayap, lantai rusak, dan plafon yang bolong. Selain itu, sarana dan prasarana tidak memadai. Sekolah berada jauh di tengah kebun warga dan jauh dari pemukiman penduduk. Jalanan menuju sekolah juga sepi, membuat sekolah ini semakin tidak aman. Kondisi seperti ini dirasa mengakibatkan semakin tahun siswa kami semakin berkurang. Dan membuat anak-anak di sekolah ini kadang merasa kecil hati karena merasa mereka sekolah di tempat yang tidak bagus seperti sekolah lainnya. Saya bertekad anak-anak di sekolah ini tidak boleh merasa berbeda dari siswa di sekolah besar lainnya. Maka dari itu saya akan memulai dengan pembenahan fisik sekolah. Dengan kegigihan dan doa, saya terus berjuang, menemui bagian sapras dan mengajukan permintaan renovasi berkali-kali. Akhirnya kerja keras itu membuahkan hasil melalui bantuan dana pokir yang disalurkan lewat Dinas Pendidikan. Gedung sekolah kami pun direnovasi setelah puluhan tahun bertahan dalam keterbatasan. Kini, sekolah kecil ini kembali berdiri dengan bangga. Lingkungan gedung sekolah kini menjadi lebih baik dengan halaman yang telah dipasang paving lock. Reng yang sebelumnya digerogoti rayap sekarang telah diganti dengan baja ringan. Atap bocor dan plafon yang rusak semuanya telah diganti dengan yang baru. Sehingga suasana belajar saat ini pun menjadi lebih nyaman. Suatu hari permasalahan baru datang di tengah perjalanan perubahan sekolah kami. Ketika sekolah kami menerima bantuan interaktif flat panel dari pemerintah, saya justru diliputi kegelisahan. Sekolah kecil kami ini belum memiliki teralis jendela, sementara letaknya jauh dari pemukiman. Dana bos terbatas, guru non-PNS pun harus dibayar dari dana yang sama. Meminta bantuan ke dinas bukan hal yang mudah. Saya tahu proses itu akan memakan waktu panjang, sementara IFP sudah dijadwalkan akan dikirim ke sekolah kami. Sebagai kepala sekolah, saya sadar ada saatnya saya harus bergerak cepat bukan menunggu bantuan datang. Sampai suatu ketika saya melihat di gedung sekolah tergeletak besi-besi tua, sisa teralis lama. Disitulah harapan mulai muncul. Saya membawa besi itu pulang dengan mobil kecil saya. Saya pun meminta bantuan kepada suami saya yang kebetulan memiliki kemampuan mengelas. Saya sangat bersyukur karena dengan meminta bantuannya saya tidak perlu mengeluarkan upah. Hanya dengan niat tulus dan cinta untuk sekolah. Seminggu pengerjaan, akhirnya teralis besi itu telah selesai dan siap dipasang. Saya dengan suami memasang terali besi ketika waktu libur agar tidak mengganggu anak-anak dalam beraktivitas di dalam ruang kelas.
Hingga akhirnya semua selesai dan saya berdiri menatap ruangan yang kini tampak aman dan siap menyambut teknologi baru itu. Selain berfokus pada pembenahan gedung sekolah dan perbaikan sarana dan prasarana, saya juga berkomitmen untuk meningkatkan prestasi sekolah melalui berbagai kegiatan dan lomba. Salah satunya adalah FLS 3N. Bidang lomba yang diikuti meliputi gambar bercerita, tari kreasi, solo song, dan mendongeng. Meski calon siswa yang akan dipilih tidak banyak, saya yakin setiap anak menyimpan potensi yang bisa dikembangkan. Saya pun berusaha mengenali satu persatu, hingga terpilih beberapa siswa untuk mewakili sekolah di masing-masing bidang. Tantangan muncul saat menentukan pelatih, karena keterbatasan dana membuat kami tak mungkin menyewa pelatih profesional. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk melatih sendiri cabang lomba gambar bercerita, solo song, dan tari kreasi. Sementara cabang mendongeng dibimbing oleh guru lain yang dengan sukarela membantu. Berbekal kemampuan otodidak, saya belajar melalui YouTube dan berbagai sumber digital lainnya. Menyiapkan latihan dengan semangat dan keyakinan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berjuang. Tiap hari sepulang sekolah saya melatih anak-anak di rumah, di waktu senggang bahkan di hari libur. Saya tetap meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Tidak ada bayaran, tidak ada kompensasi. Hanya ada niat tulus agar anak-anak di sekolah kecil ini percaya bahwa mereka juga mampu, bahwa mereka tidak berbeda dari siswa manapun di luar sana. Hari-hari penuh kerja keras itu akhirnya terbayar. Dari 4 cabang lomba yang diikuti, salah satu siswa kami berhasil meraih juara 2 lomba gambar bercerita tingkat Kota Pariaman dan mewakili Kota Pariaman melaju ke tingkat Provinsi Sumatera Barat. Tentu hal ini menjadi sangat membanggakan untuk kami di sekolah kecil ini dan menjadi semangat dan motivasi untuk tetap terus berjuang demi kemajuan sekolah. Selain meningkatkan prestasi, sebagai kepala sekolah, saya selalu berupaya membimbing dan membina guru agar terus tumbuh menjadi pendidik yang kreatif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan belajar siswa. Untuk itu, saya selalu mendorong guru-guru untuk mengajar dengan sepenuh hati, menciptakan suasana belajar yang aktif, bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Dan hari ini saya membuktikan segala kerja keras membuahkan hasil. Gedung sekolah yang sudah bagus, sarana prasarana tercukupi, prestasi sekolah terus meningkat, dan pelaksanaan pembelajaran yang inovatif. Sehingga kami tidak merasa berbeda dengan sekolah besar lainnya walaupun di tengah keterbatasan yang ada. Ibu kepala sekolah mengajarkan saya menggambar. Saya menang lomba. Saya dapat piala dan uang. Saya senang sekali. Kami sangat menghargai dedikasi beliau yang tinggi terhadap kemajuan sekolah. Di tengah berbagai keterbatasan, beliau mampu mencari solusi yang kreatif dan cepat, termasuk dalam menjaga keamanan serta kelancaran program digitalisasi pendidikan di sekolah. Semangat beliau untuk memastikan anak-anak memperoleh fasilitas belajar yang layak patut menjadi teladan bagi kami semua. Sebagai kepala sekolah, beliau menunjukkan kepemimpinan yang sangat inspiratif dan dedikatif. Beliau juga tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga beliau turun langsung mendampingi guru dalam proses pembelajaran. Kehadiran beliau di setiap kegiatan sekolah menjadikan motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi peserta didik semua. Kepemimpinan bukan tentang seberapa besar sekolah yang dipimpin, tetapi seberapa besar hati yang menuntun. Di sekolah kecil ini, kepala sekolah telah menunjukkan bahwa satu tindakan penuh kasih, satu langkah penuh keberanian, satu tekad penuh dengan harapan dapat mengubah wajah pembelajaran dan menyalakan harapan bagi banyak jiwa kecil yang memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa kepemimpinan kepala sekolah bukan sekedar pengarah langkah, melainkan penggerak kehidupan bagi seluruh warganya. Dan dimanapun kamu memimpin hari ini, jadilah alasan mengapa orang lain ingin berbuat lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.